Ya, salam saudara sekalian, bersyukur untuk kita bisa ketemu lagi dan hari ini kita akan belajar kembali terkait dengan metodologi penelitian dan satu topik yang akan saya bagikan untuk hari ini yaitu terkait dengan judul skripsi. Begitu banyak orang bertanya ke saya karena saya membimbing beberapa skripsi mahasiswa itu, Pak, ini judul saya ini sudah gimana, ini bisa atau tidak? Apakah judul saya ini secara kualifikasi masuk dalam kualifikasi atau tidak? Sudah betul atau tidak? Iya, dan begitu banyak hal ya terkait dengan judul yang ditanyakan ke saya. Dan hari ini saya akan membagikan materi untuk cara membuat judul dengan kriteria-kriteria dan unsur-unsur yang harus ada di dalam judul. Saya berharap video ini bisa menolong saudara untuk membuat sebuah judul skripsi yang standar lah, ya, yang standar seperti itu. Ya, mari saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi kita akan belajar untuk membuat judul skripsi. Ya, jadi saya bagikan untuk cara atau membuat judul skripsi. Ya, kadang memang orang cari ini judul yang bagus yang seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, sebentar saya pakai pointer dulu. Ya. Ya, dalam penulisan skripsi, judul skripsi merupakan bagian yang penting yang pertama-tama harus dibuat oleh seorang mahasiswa yang akan membuat skripsi. Jadi ya pertama-tama ya sebelum bikin semuanya ya setelah tahu kira-kira topiknya ya buatlah judulnya. Nah, kalau di STT itu biasanya mahasiswa minta form ke admin gitu ya, ke bagian BAAK itu minta form untuk ini pengajuan judul dan pengajuan dosen pembimbing, ya seperti itu. Lalu dikasih form itu dan judul itu dituliskan di situ, lalu dipilihlah pembimbing 1, pembimbing 2, lalu diserahkan ke kaprodi, biasanya begitu. Sehingga sebelum semuanya dijalankan, skripsi dijalankan, ya judul itu harus ACC dulu di kaprodi, ya sehingga akhirnya mulailah dibuatlah nanti proposal kan seperti itu. Judul skripsi merupakan susunan kata yang membentuk kalimat panjang yang berfungsi untuk menggambarkan pokok bahasan ada argumen dalam skripsi. Jadi ini dengan membaca judul kita sudah paham sebenarnya ini skripsi ini mau kemana, pokok bahasanya apa. Nah di sini dikatakan membentuk kalimat panjang. Nah saya baca di beberapa buku kira-kira panjang judul skripsi itu kira-kira berapa? Di beberapa tempat itu ya kira-kira antara 15 sampai 17 kata. Ya. Jangan terlalu panjang juga, tapi juga jangan terlalu pendek. Ya, sekitar itu beberapa buku katakan sekitar 15 sampai 17 kata. Ya, seperti itu. Ya, mungkin nanti tiap STT atau tiap perguruan tinggi punya standar sendiri-sendiri, nanti bisa ditanyakan. Tapi itu pendapat umum seperti itu. Ya, ini kok tidak bisa pakai itu, pakai ya. Judul skripsi merupakan rangkuman isi skripsi yang ditulis dalam satu kalimat. Ya, ini merupakan rangkuman. Nanti kalau kita lihat judul itu pasti sudah ada metode
metodologinya, metode penulisannya, lalu sudah ada variabelnya, kan begitu ya. Lalu sudah ada objek penelitiannya, ya seperti itu, dan sudah ada implikasinya untuk penerapannya. Yaitu sudah dirangkum dalam satu kalimat, dan jelas judul skripsi merupakan rangkuman dari isi skripsi yang ditulis dalam sebuah kalimat. Iya. Karena begitu pentingnya judul skripsi, maka perlu membuat judul skripsi sebaik mungkin sehingga dapat menarik perhatian pembacanya. Ya, kalau judul skripsinya menarik pasti, wah, ini pembacanya akan tertarik untuk membaca. Nah, ada 4 indikator yang harus diperhatikan supaya dapat membuat judul skripsi yang menarik. Nah, di sini saya jelaskan ada 4 indikator dalam pembuatan judul skripsi. Yang pertama apa? Pastikan bahwa judul skripsi dapat menggambarkan topik, metode, sampel, populasi ya, dan hasil penelitian secara garis besar. Nah, seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa di dalam judul skripsi itu sudah termaktum di dalamnya itu ya metode. Sampel ini berbicara tentang populasinya, objek penelitiannya, dan hasil dari penelitian. Ya, itu nanti memang akan ada secara khusus di dalam bab 4, tetapi memang bisa juga kira-kira nanti di judul ini bisa dimunculkan juga hal itu. Ya, secara garis besar. Lalu yang selanjutnya itu apa? Ya, menghindari kata-kata yang tidak penting. Dalam hal ini kita perlu melakukan pemilihan kata yang tepat yang dapat menggambarkan penelitian secara keseluruhan. Buatlah judul skripsi itu singkat, lugas, jelas, dan menarik. Ini yang paling susah. Coba bayangkan saudara kalau skripsinya itu 120 halaman. Lalu saudara disuruh untuk membuat sebuah rangkuman dari 120 halaman itu dalam sebuah kalimat sekitar ya kurang lebih 17 kata. Itu tidak mudah gitu ya. Sehingga memang judul skripsi ini sesuatu yang boleh dibilang kata-katanya memang harus benar-benar dikaji, dipikirkan supaya memang kata-katanya itu tepat untuk menggambarkan penelitian secara keseluruhan. Dan kata-katanya singkat, lugas, jelas, dan ya di sini ada kata yang itu yaitu menarik. Nah, ini memang perlu ini ya, perlu dipikirkan dalam bagian ini terkait dengan hal itu. Sehingga akhirnya memang judul skripsi itu bisa apa ya, bisa dibuat dengan menarik begitu. Lalu yang ketiga, judul skripsi harus memuat kata kunci penting yang membuatnya lebih mudah ditemukan bagi siapapun yang melakukan pencarian melalui kata kunci tersebut. Nah, ini penting saudara sekalian, bahwa kadang kalau kita di Google ya, kita bisa klik dengan satu kata kunci, dan kata kunci itu bisa langsung membawa ya, pencari itu kepada sebuah mungkin artikel atau skripsi atau apa. Nah, jadi kata kunci ini menjadi begitu penting. Nanti kalau sudah kerja di abstraksi ya, abstraksi itu pasti ada kata kunci. Sebenarnya kata kunci itu fungsinya itu apa? Nah, kata kunci itu fungsinya adalah pada saat saudara itu search ke Google dan mengetik kata itu, harapannya nanti yang muncul itu adalah skripsi saudara. Ya begitu, skripsi saudara yang muncul dengan mengetik kata kunci itu. Sehingga memang buatlah skripsi itu dengan kata kunci yang unik, yang khusus gitu ya. Ya, dengan apa ya istilahnya, kata-kata yang menarik, yang memang khusus, sehingga akhirnya pada saat ada orang search mungkin di Google atau di Google Scholar atau apa begitu, nanti yang muncul adalah skripsi saudara. Nah, seperti itu. Ya. Lalu lanjutnya yang keempat, bahwa
Judul skripsi harus bisa menggambarkan prediksi isi penelitian, sebab judul skripsi merupakan cermin arah penelitian. Nah, misalnya kalau judul skripsinya, misalnya kita pakailah studi pendekatan penulisannya studi pengaruh, misalnya, gitu ya. Ya, misalnya pengaruh, ya, pengaruh iklan. Ya, ini misalnya dalam pilkada ya. Iklan pilkada di internet atau di media sosial, seberapa pengaruhnya terhadap ya orang-orang yang akan memilih pasangan calon tersebut. Ya, apakah ada ya istilahnya korelasinya dan sejauh mana pengaruhnya. Ya, nanti bisa dibandingkan misalnya orang nggak beriklan sama yang beriklan. Itu kira-kira sejauh mana terkait dengan keterpilihan calon itu, misalnya begitu. Jadi kalau kita lihat di situ sudah jelas arah isi penelitiannya adalah akan mencari pengaruhnya. Misalnya korelasi, ada hubungannya, misalnya begitu ya. Ya, lalu misalnya analisa kritis, mencoba untuk menganalisa, misalnya begitu. Nah, sehingga memang judul skripsi harus bisa, ya, karena memang di judul itu sudah ada arahan yang akan menjadikan, ya, kalau boleh saya bilang cermin arah dari penelitian itu, ya, itu terkait dengan judul skripsi ya. Nah, mari kita akan lihat yang selanjutnya itu unsur-unsur yang harus ada dalam judul skripsi. Kalau tadi kayaknya lebih sedikit umum ya, ini kita akan lebih spesifik. Dan dalam bagian ini yang saya tegaskan bahwa contoh-contoh dan semuanya nanti ya itu adalah skripsi-skripsi yang ada di STT. Nah, mungkin di perguruan tinggi lain berbeda gitu ya. Dan ini saya lebih condong kepada penelitian atau skripsi yang ada di STT. Ya, mungkin di ekonomi atau apa prodi di sana beda ya. Tapi ini prodinya adalah prodi teologi dan prodi PAK, Pendidikan Agama Kristen. Jadi nanti yang akan saya istilahnya gali di dalam bagian ini, khususnya untuk judul-judul skripsi yang biasa dilakukan di STT, yaitu prodi teologi dan prodi PAK. Sehingga nanti judul-judulnya akan arahan ke sana ya. Oke, mari kita akan lihat selanjutnya itu adalah ya. Dalam judul skripsi, ya ini harus diperhatikan adanya metode penulisan. Ya, metode penulisan harus dicantumkan. Metode penulisan ini terkait dengan pendekatan atau studi yang akan dilakukan dalam skripsi. Hal ini untuk memberikan gambaran kepada para pembacanya terkait apa yang akan dilakukan peneliti dalam skripsinya. Jadi dalam bagian ini lebih kepada ya harus ada metode penulisan yang harus dicantumkan. Dan metode penulisan itu terkait dengan pendekatan atau studi. Tadi saya sudah banyak menjelaskan juga ya. Nah, mari kita akan langsung aja lihat untuk contohnya. Nah, misalnya judul skripsi, pengaruh penerapan model resitasi terhadap peningkatan minat baca Alkitab pada peserta didik ya, Kristen di SMP 2 Gedangan Sidoarjo. Ya, jadi ini salah satu judul yang ada di dalam prodi PAK. Ya, jadi judulnya adalah pengaruh penerapan metode resitasi terhadap peningkatan minat baca Alkitab. Siapa? Peserta didik Kristen di SMP 2 Gedangan Sidoarjo. Jadi kalau kita perhatikan judul ini, memang untuk metode penulisannya adalah studi pengaruh. Ya kan? Jadi studi pengaruh.
Nanti di dalam skripsinya akan diukur seberapa besar pengaruhnya. Ya. Dan nanti kita juga lihat apakah pakai kualitatif atau kuantitatif. Ya, misalnya kalau peserta didiknya ini banyak, lalu pakai angket kuantitatif ya. Ya. Jadi kalau peserta didiknya ini banyak, ini kan populasinya karena banyak, saya tidak tahu misalnya ya, ini peserta didiknya berapa? Oh, peserta didiknya 500 orang karena kelas SMP ini, SMP 2 Gedangan ini jumlah muridnya banyak sekali, yang Kristen misalnya gitu ya. Oh, berarti saya mau pakai risetnya adalah kuantitatif, lalu pakai angket, ya gitu. Nah, kalau pakai angket berarti pengolahan datanya pakai ya statistik kan. Nah, salah satu yang biasa kita pakai itu di STT itu adalah SPSS misalnya gitu ya. Nah, ini model statistiknya pakai pengolahan datanya pakai SPSS. Nah, karena studi pengaruh ya berarti pakai misalnya apa? Regresi. Ini regresi sederhana atau regresi berganda, studi pengaruhnya. Atau mungkin korelasi, korelatnya misalnya begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya metode penulisannya studinya jelas, yaitu studi mencoba untuk mencari, mengukur seberapa besar pengaruhnya. Ya. Nah, ini sudah harus tercantum. Contoh lain misalnya ya tinjauan teologis terhadap tradisi hukum sumpah di antara suku Dayak Benua dan implikasinya bagi pemahaman iman yang benar. Ini suku Dayak Benua atau bacanya ini saya nggak paham ini Benua ya. Minta maaf kalau saya salah membaca. Ini bahasa dari Dayak ya, suku Dayak Benua ya, mungkin begitu. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas untuk metode penulisannya yaitu tinjauan teologis. Sebuah tinjauan teologis. Maka dalam skripsi ini penulis akan melakukan tinjauan teologis terhadap hukum sumpah. Jadi setelah dijabarkan hukum sumpah itu ditinjau secara teologis, secara iman Kristen itu gimana? Ya, jadi disinilah kalau kita lihat yang pertama metode penulisannya itu harus nampak di dalam judul. Ya, studinya apa untuk skripsi ini? Ya, seperti itu. Itu yang pertama, saudara sekalian, yang harus dipahami dalam membuat judul skripsi. Unsur yang harus ada yaitu metode penulisan atau pendekatan atau studinya. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan dalam menulis judul skripsi itu adalah variabel-variabelnya. Variabel ini terkait dengan pokok yang akan diteliti dalam skripsi. Untuk program sarjana atau S1, untuk di STT biasanya bisa memakai satu variabel atau dua variabel. Ya, jadi biasanya sih hanya satu atau dua variabel. Mungkin untuk pasca sarjana bisa lebih dari dua variabel. Ya, setahu saya selama ini biasanya saya membimbing itu ya antara 1 sampai 2 variabel. Ya. Jadi variabel itu apa? Variabel itu terkait dengan pokok. Nanti ada video khusus untuk membahas variabel. Biasanya nanti di bab 2 itu saudara di kajian teori. Ya, jadi kalau kuantitatif itu kalau riset lapangan itu biasanya ada kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Nah, di kajian teori itu yang dibahas adalah variabel X sama variabel Y. Atau variabel ya, satu variabel. Ya, variabel dependen dan independen. Nah, mari kita akan lihat di sini contohnya. Ya, ini milik PAK ya, Prodipak. Pengaruh pendekatan pengajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, ini satu metode pendekatan pengajaran ya. Ini namanya PAIKEM.
PAIKEM itu pengajaran aktif, I-nya inovatif, K-nya kreatif, E-nya efektif, dan M-nya menyenangkan. Ini satu frase ya. Jadi pengaruh pendekatan pengajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan terhadap peningkatan minat belajar siswa kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri 1 Gendingan Ngawi. Tadi Sidoarjo, sekarang Ngawi, Jawa Timur. Ya rek. Surabaya, ya Jawa Timur ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, dalam judul ini terdapat dua variabel, ya, variabel X dan variabel Y. Mari kita lihat variabel pertama itu adalah pengajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAIKEM. Nah, ini variabel 1, variabel 2 itu terhadap, nah di sini ya, minat belajar, itu variabel 2. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua variabel. Nah, ini memang harus muncul di dalam judul skripsi ya. Iya. Internet saya kayaknya kurang bagus. Ya. Judul lain yang kita bisa lihat nih, biasanya miliknya prodi teologi, itu adalah analisa kritis terhadap konsep. Waduh, ini juga bahasa dari Dayak ya. Nanti minta maaf kalau saya salah membaca. Ya. Peretika apa ini? Banting tuha ya, dalam kepercayaan suku Dayak Benua dan implikasinya bagi jembatan penginjilan terhadap masyarakat suku Dayak Benua di wilayah Kampung Intu Lingong, Kalimantan Timur. Ya. Ya. Minta maaf kalau saya salah membacanya, karena ya jujur agak susah ini bacanya gimana. Analisa kritis terhadap konsep ya ini. Jadi kalau kita lihat ini ada satu variabel saja. Jadi menganalisa terhadap konsep ya. Peretika bantik atau ini bacanya gimana? Ini kok ada KNG, ini susah. Bantik tuha ya. Jadi ini yang dalam kepercayaan, nah ini satu variabel ini, satu variabel. Ya. Jadi ini hanya ada satu variabel saja dan implikasinya, gitu ya. Ya, jadi saudara sekalian, kalau kita lihat ini judul, ini hanya terdiri satu variabel. Jadi ya kita kembali ke tadi ya. Untuk membuat sebuah judul, yang pertama tadi apa? Ya, metode penulisannya, studi pendekatannya harus jelas. Lalu yang kedua, variabelnya. Tergantung saudara mau satu variabel atau dua variabel. Tergantung juga ya hasil dari ya pengamatan dan semua, dan saudara menghasilkan sebuah judul yang isinya satu variabel atau dua variabel. Yang jelas memang variabel ini harus nampak di dalam judul skripsi itu. Ya, yang ketiga itu lokus. Lokus itu tempat penelitian dan juga objek penelitian. Nanti kita akan lihat ya. Ini kurang satu, yaitu lokus atau tempat penelitian dan objek penelitian. Bahwa dalam judul skripsi ini harus nampak tempat penelitian saudara di mana, atau objek penelitian saudara apa? Nah, tergantung nanti ya risetnya. Tempat penelitian merupakan unsur yang penting dalam sebuah penelitian. Iyalah, kalau saudara mau meneliti nggak ada tempatnya kan lucu. Wah, coba bayangkan ini, Pak, saya mau meneliti apa? Saya mau meneliti tentang kondisi dan situasi orang-orang yang sudah mati di neraka. Neraka di mana? Neraka itu nggak tahu di mana ya. Iya, susah gitu ya. Mau meneliti, saudara mau datang ke neraka bisa, atau ke surga.
itu tempat yang susah. Ya. Atau saudara mau meneliti ya di mana misalnya ya, tapi yang jelas saudara bahwa lokus itu harus jelas, objek itu harus jelas mau diteliti. Nah, saya pernah membahas di video saya yang sebelum-sebelumnya itu, nanti saudara cek ya, nanti saya kasih playlistnya, saudara cek di sana terkait dengan objek penelitian. Ya, ada mahasiswa yang datang lalu bawa judul. Setelah bawa judul itu saya tanya, ini kamu penelitian di mana? Penelitian saya belum ada, Pak. Tempat penelitiannya belum ada, tapi saya sudah punya judul. Nah, ya apa? Nah, nanti mau bikin latar belakangnya gimana? Karena latar belakang kan menggali persoalan-persoalan terkait dengan topik itu, dan itu butuh lokus kan, tempat. Iya. Oleh karena itu selalu menjadi pertanyaan, pilih judul dulu atau cari tempat dulu. Kita mau cari judul, baru cari tempat, atau untuk penelitian ya, penelitian riset lapangan, kita cari tetapkan tempat dulu, baru mendapatkan judul. Ya memang idealnya kalau di video saya sebelumnya itu yang paling simpel itu ya tempat dulu, objek dulu. Karena dari situ saudara akan bisa membuat nanti skripsi dengan lebih baik. Nah, kenapa? Karena kita itu perlu memahami objek, memahami tempat. Karena dari situlah nanti persoalan-persoalan akan muncul, dan itu menjadi dasar indikasi di latar belakang masalah. Iya. Judulnya bagus tapi objeknya nggak ada. Saudara cari nggak ketemu yang cocok misalnya. Wah, itu susah. Jadi nanti lihat-lihatlah video saya sebelumnya ya, saudara cari di sana antara yang baik itu ya memang bisa juga judul dulu, cari tempat bisa sih. Tetapi yang enak itu yang mudah selama pengalaman saya itu ya harus cari tempat dulu, baru dari situ menemukan sesuatu, lah dibuatlah penelitian. Gitu. Nah, itu yang bagus. Oleh karena itu di dalam bagian ini memang tempat penelitian harus muncul dan harus dipahami. Ya, atau objek penelitian nanti kita. Tempat penelitian merupakan unsur yang penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu dalam judul tempat penelitian harus dicantumkan. Hal ini untuk memberitahukan kepada pembaca di mana penelitian dalam skripsi ini dilakukan. Mau melakukan penelitian di mana? Sorry. Misalnya, nah ini milik prodi teologi ya. Tinjauan teologis terhadap tradisi, ya ini lagi bahasa Nias. Minta maaf kalau saya salah menyebut. Tebe Fakawa ya, di Kampung Tuhemberua, Nias Selatan. Dan implikasinya bagi pembinaan iman kaum perempuan. Ya, Tebe Fakawa itu apa ya kemarin? Minta maaf kalau salah, itu masalah pacaran kalau saya nggak salah. Iya, ini masalah pacaran. Bolehkah masalah pacaran lah, pacaran. Ya, jadi ditinjau tradisi itu ditinjau dari sisi iman Kristen. Jadi kalau kita lihat judul ini jelas lokusnya, ini penelitian akan dilakukan di Kampung Tuhemberua, Nias Selatan. Ya. Jelas ya, jadi ini mau dilakukan di mana jelas di sana. Bagaimana dengan penelitian kepustakaan? Ya, kan tidak ada tempat penelitiannya. Memang kalau di STT itu saudara sekalian, ini PAK lagi ini
ini ya, ada mahasiswa yang tanya kemarin ke saya, Pak, bolehkah saya risetnya ke pustakaan? Selama ini memang di tempat kita nggak ada aturan yang kalau PAK nggak boleh risetnya ke pustakaan, nggak ada. Ya, jadi boleh-boleh saja. Cuma memang nanti saya harus perhatikan apakah itu bisa atau tidak. Misalnya kalau PAK bisakah melakukan eksegese? Ya, saya bilang tidak bisa. Karena apa? PAK tidak mendapatkan mata kuliah hermeneutik 2 tentang eksegese. Jadi nanti modus, ya gitu-gitu nggak bisa. Parsingnya nggak bisa. Parsingnya, studi katanya ya. Modusnya, lalu ya macam-macamnya nggak bisa nanti. Ya, itu akan susah. Teologi boleh lah. Jadi risetnya itu kebanyakan ada minimal ada 2, yaitu riset kepustakaan dan riset lapangan. Nah, riset lapangan bisa itu kualitatif atau kuantitatif. Kualitatif ya biasanya pakai wawancara dengan objek atau populasi yang sedikit. Lalu kuantitatif biasanya riset lapangan dengan populasi jumlah besar dan biasanya pakai angket. Nah, seperti itu. Kalau kuantitatif, angket, populasi besar, biasanya risetnya pakai angket tadi ya, pengambilan datanya, dan itu biasanya nanti statistiknya pengolahan datanya pakai SPSS. Ya, selama ini sih kebanyakan studinya pengaruh ya, sehingga pakai regresi. Ya, dan rata-rata regresi sederhana, bukan regresi berganda. Lalu kalau penelitian kualitatif, ya biasanya pakai wawancara dan analisa datanya, keempatnya ya dilakukan sendiri dengan ya atau untuk pengukurannya yang dibuat ya. Biasanya ada deskripsi data, reduksi data, analisa data dan kesimpulan ya itu di tempatnya. Ya, jadi secara umum memang ada riset lapangan dan riset kepustakaan. Kalau riset lapangan jelas ini tempat penelitiannya di mana. Bagaimana dengan riset kepustakaan? Kan tidak ada tempat penelitiannya. Nah, misalnya salah satu judul yang saya ambil di sini yaitu analisa konsep Allah dalam pandangan saksi Yehova dan implikasinya bagi ajaran Tritunggal dalam kekristenan. Jadi kalau kita lihat nih judul ini adalah menganalisa. Ya, menganalisa apa? Menganalisa konsep Allah dalam pandangan saksi Yehova. Nah, ini memang perlu juga sebenarnya mau analisanya seperti apa? Ya, analisa teologis berarti menganalisa dari sudut pandang iman Kristen, ya, secara teologis. Ya. Jadi yang dianalisa adalah konsep Allah dalam pandangan saksi Yehova. Ini bisa sih risetnya lapangan ya pergi ke mereka misalnya ya seperti, tapi bisa juga mengumpulkan buku-buku mereka lalu dibuat lagi. Nah, seperti itu ya. Dari judul tersebut memang tidak ada lokus tempat penelitiannya di mana. Ya ini karena secara umum ya. Tetapi memang ada objeknya. Ya. Namun judul itu ada menunjuk objek. Objek penelitiannya yaitu saksi Yehova. Ya, jadi ini bedanya objek penelitian sama tempat penelitian. Jadi untuk penelitian lapangan harus ada tempat penelitian, untuk penelitian kepustakaan secara umum ini ya harus ada objek penelitian. Ya ada banyak sekali skripsi yang membahas tentang penelitian konsep. Nah, itu rata-rata penelitian konsep itu adalah penelitian yang sifatnya kepustakaan. Menganalisa tentang pendapat-pendapat, menganalisa tentang bidat-bidat tertentu, menganalisa tentang pemikiran-pemikiran seseorang. Nah, banyak sekali kalau nanti saudara lihat di perpustakaan STT itu ya model analisa begitu. Ya, menganalisa tentang konsep Dietrich Bonhoeffer. Ya, tentang ya penelitian ini memahami dan menganalisa tentang ya pola pikirnya misalnya.
Bisa juga studi-studi yang sifatnya eksegese. Ya, eksegese itu misalnya kemarin itu ada mahasiswa mencoba untuk menganalisa tentang konsep Allah yang feminim. Bagaimana memahami salah satu ayat di kitab Yoel itu, di situ Allah itu di dalam teksnya itu penulisannya pakai bentuk feminim. Itu bagaimana memahaminya? Misalnya begitu ya. Ada mahasiswa mencoba untuk membahas tentang kata, ya, studi kata tentang leaput ya, di dalam kitab Hosea, leaput. Ya itu ya nanti saudara bisa cek di mungkin di perpustakaan banyak yang risetnya kepustakaan melakukan analisa konsep, mungkin studi eksegese dan lain sebagainya. Atau saudara menemukan nilai-nilai. Ya ini ada mahasiswa yang mencoba untuk mengungkapkan nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Misalnya berdasarkan di kitab Kolose itu nilai-nilai pak dalam keluarga. Itu objeknya ada di situ. Oke, saya rasa itu kita lanjut. Ya, pembatasan tempat dan objek penelitian. Nah, ini memang sebenarnya pembatasan tempat dan objek penelitian ini lebih kepada ya arahan pada supaya penelitian itu lebih fokus dan terarah. Nah, ini maksudnya di situ. Karena memang perlu enggak ada pembatasan. Ya. Dari satu sisi sebenarnya ya tergantung penelitian pendekatannya apa, kualitatif atau kuantitatif. Kalau objeknya banyak ini perlu dibatasi enggak? Ya. Memang ada sampel ya. Sampel itu kan pembatasan dari populasi, diambil sampelnya saja. Cuma dalam konteks ini saudara sekalian, saya lebih menyoroti pada pembatasan tempat atau objek penelitian ini dalam rangka untuk ya supaya penelitian itu lebih fokus, lebih terarah ya, sehingga memang tempat atau objek penelitian harus dipersempit, jangan terlalu luas. Ini maksudnya saya ke arah sana. Jadi bukan ini ya, bukan loh kalau objeknya banyak kan bisa dengan angket kan Pak. Iya, ya saya paham. Tapi ini maksudnya ke situ tadi. Jadi kadang memang objek atau tempat penelitian itu perlu dipersempit dengan harapan ya lebih fokus untuk penelitian. Nanti kita akan lihat contohnya. Ya, nah, contohnya ya, jadi seperti itu. Ya, mari kita lihat contohnya di sini misalnya judul skripsi implementasi strategi pembelajaran kooperatif terhadap minat belajar anak sekolah minggu usia 8 sampai 13 tahun di Gereja Kristus Injili Asem Jajar Surabaya. Nah, di sini ada pembatasannya yaitu usia 8 sampai 13 tahun. Nah, memang kalau di sekolah minggu kan banyak, mulai dari anak kecil, apa istilahnya umur 3 tahun, lalu ada 5 tahun dan sampai besar. Dan disinilah pembatasan maksud saya begitu. Jadi ini berbicara tentang pembatasan apa? Pembatasan objek penelitiannya. Misalnya yang lain yaitu tinjauan teologis terhadap konsep kematian dalam suku Dayak Benua dan pengaruhnya terhadap penghayatan iman Jemaat GKKI wilayah Kecamatan Muatan. Pembatasan ada pada kata ya wilayah Kecamatan Muatan. Jadi hanya dibatasi di situ aja. Kalau tinjauan teologi terhadap konsep kematian dalam banyak nanti orang Dayak kan tinggal di Kalimantan. Daerah mana yang mau di riset itu? Nah, itu dibatasi di situ. Oke, selanjutnya kita akan lihat ya implikasi, yang terakhir. Implikasi ini terkait dengan penerapannya. Biasanya implikasi ditempatkan di akhir judul. Misalnya, analisa teologis terhadap konsep, ya ini kayaknya bahasa Nias lagi, wadudodo ba satwa, ya mefona ba malaika satwa. Minta maaf kalau saya salah membacanya. Di kalangan jemaat BNKP Lawelu dan implikasinya bagi ya pembinaan iman. Jadi implikasi ditaruh di
terakhir ya. Ini biasanya. Nah, implikasi itu terkait dengan penerapannya. Ya. Walaupun begitu, ada judul skripsi juga yang tidak menyertakan implikasi dalam judulnya. Ya, walaupun begitu, ada juga judul yang tidak ya menyatakan atau menuliskan implikasi. Misalnya, studi kasus tentang pertumbuhan gereja kebangunan kalam Allah Indonesia John T. Analisa permasalahan dan pemecahan. Tidak ada implikasi. Tapi nanti kalau saudara, ya ini bimbingan ada di saya, kalau di isi skripnya ya ada implikasi bab 5 kan, ya penutup, implikasi dan saran. Nah seperti itu. Cuma memang di judul tidak disebutkan ya seperti itu. Ya saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ya mungkin akan membantu saudara untuk membuat judul. Tapi secara umum memang di dalam judul itu yang pertama memang ada metode penulisannya. Ya, studinya atau pendekatannya saudara pakai apa? Ini biasa orang sebut visualnya. Lalu yang kedua variabelnya harus ada. Ya, variabelnya harus ada. Lokus, objek, tempat penelitian. Lalu yang selanjutnya itu adalah pembatasan. Ya, ini pembatasan ini maksudnya supaya skripsi lebih fokus. Terakhir itu adalah implikasi. Implikasi ini berbicara tentang penerapan skripsi ini mau kemana. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Ya, ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.